Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Renungan Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberikan petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Nah, jadi melalui buku ini kita itu akan mendapatkan suatu petunjuk di mana ketika kita menjalani kehidupan kita ini, kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana, sehingga tidak peduli dari kalangan manapun, usia berapapun, ketika kita membaca buku ini, maka kita bisa akan mendapatkan poin-poin yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 182. Tetapi alangkah baiknya apabila saudara berhenti sejenak daripada tugas dan aktivitas saudara, sehingga kita bisa sama-sama terfokus untuk mendengarkan bacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita, dalam pengorbanan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Filipi 2 ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, jadi melalui judulnya saja, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu mau untuk mengorbankan diri kita dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. Tuhan tidak menerima pelayanan yang indah kecuali diri diletakkan di atas mesbah. Suatu pengorbanan, korban bakaran yang hidup. Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 248. Tidak ada satu sudut jiwa yang menjadi tempat persembunyian bagi keegoisan. Tuhan ingin agar rencana surga dilaksanakan, dan ketertiban serta keharmonisan surgawi berlaku di setiap keluarga, di setiap gereja, dan di setiap institusi. Apakah kasih ini memengaruhi masyarakat? Kita harus melihat pelaksanaan prinsip-prinsip mulia dalam pemurnian dan kesopanan Kristen, dan dalam kasih Kristen kepada pencurahan darah Kristus. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 139. Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini, di paragraf awalnya dikatakan bahwa Tuhan tidak menerima pelayanan yang indah. Nah, jadi janganlah kita berpikir ketika kita memiliki suatu pelayanan yang besar, itu merupakan suatu pelayanan yang kita anggap sudah hebat. Tapi ternyata di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menerima pelayanan yang indah kecuali kita itu mau untuk mengorbankan apapun yang kita miliki. Kita mau mengorbankan waktu kita mau mengorbankan tenaga kita, apapun yang kita miliki untuk pelayanan tersebut. Nah, jadi janganlah sekali-kali kita beranggap ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata kita melakukannya dengan motif atau maksud agar orang lain memuji kita, agar kita mendapatkan pujian dari orang lain. Ternyata semua itu adalah sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan mau untuk kita memiliki sifat mengorbankan diri, di mana meskipun kita hanya memiliki sedikit, tetapi apabila kita mau membagikannya kepada orang lain, itu merupakan sesuatu yang besar di mata Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa tidak ada satu sudut jiwa yang menjadi tempat persembunyian bagi keegoisan. Nah, jadi kita ini ketika kita hidup, janganlah kita memikirkan hanya diri sendiri kita saja. Kita juga harus memikirkan orang lain. Dan juga ketika kita memikirkan orang lain, maka sudah pastilah orang tersebut juga
akan memikirkan diri kita. Jadi kita itu sama-sama saling membantu satu sama lain. Janganlah kita hanya mau untuk meminta terus bantuan kepada orang lain, tetapi kita tidak mau memberikan bantuan kita kepada orang tersebut. Jadi kita itu harus saling membantu satu sama lain. Tuhan ingin agar rencana surga dilaksanakan dan ketertiban serta keharmonisan surgawi berada di dalam keluarga dan juga di gereja serta setiap institusi. Nah, jadi Tuhan ingin agar dimanapun kita berada, kita itu harus menjadi terang. Janganlah kita ketika berada di suatu tempat kita menjadi orang yang tidak menyenangkan, sehingga banyak orang-orang yang akan merasa tidak senang ketika kita berada di tempat tersebut. Sehingga mulai sekarang ini marilah kita itu menjadi orang yang mau mengorbankan diri kita untuk membantu satu sama lain. Adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang sifat tidak mementingkan diri dalam kehidupannya sendiri, sehingga Yesus datang dalam bentuk manusia. Dan semua orang yang menerima prinsip ini harus menjadi teman sekerja dengan Dia dalam menunjukkan hal itu dalam kehidupan praktis. Seri Membina Jilid 3 halaman 141. Nah, selanjutnya di sini kita itu diingatkan kembali atau diberikan contoh mengenai kehidupan Yesus Kristus, di mana Dia itu datang ke dunia ini menjadi seperti kita manusia. Juga ketika Dia menjadi manusia dan memberikan suatu contoh teladan, yaitu berkorban. Bagaimana Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua, dan juga terlebih lagi untuk orang-orang yang pernah menyakiti dirinya. Dia tidak membedakan satu sama lain. Dia menganggap kita semua itu sama, sehingga Dia menebus kita semua. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah kita mau untuk dengan tulus membantu satu sama lain, atau kita hanya mau untuk membantu orang tersebut karena kita berharap pasti orang tersebut itu akan membantu kita suatu saat nanti. Sehingga melalui hal tersebut kita itu harus lebih banyak mempraktekkan tabiat daripada Yesus Kristus, di mana ketika kita mempraktekkan tabiat daripada Yesus Kristus, maka ketika kita membantu orang lain, ketika kita mengorbankan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita akan merasa bahagia, karena memang seperti itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak bisa bahagia ketika kita terbungkus dalam kepentingan kita untuk diri kita sendiri. Jika kita melukai orang lain, kita juga melukai diri kita sendiri. Jika kita memberkati orang lain, kita juga memberkati diri kita sendiri. Karena pengaruh setiap perbuatan baik tercermin dalam hati kita sendiri. Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 72. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai kebahagiaan, di sini dikatakan bahwa kita itu tidak akan merasa senang atau bahagia ketika kita hanya mementingkan ego atau kepentingan diri kita sendiri. Dan juga kita itu bisa melukai, atau ketika kita melukai orang lain itu sama halnya seperti kita melukai diri kita sendiri. Contoh yang saya bisa berikan itu adalah mungkin ketika kita merasa kesal atau kita merasa marah kepada orang lain, pastilah orang itu akan tersakiti. Nah, dan juga ketika kita marah kepada orang tersebut, pastilah kita akan memendamnya, atau kita akan marah, atau kita akan tidak senang di dalam pikiran kita. Sehingga bukan hanya orang itu saja, tetapi kita juga akan mendapatkan dampak negatifnya untuk diri kita sendiri. Sehingga melalui hal tersebut, marilah kita itu saling memaafkan. Kita itu harus saling memaafkan, saling membantu satu sama lain. Sehingga ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kita juga akan merasakan suatu kesenangan atau suatu kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Dan juga ketika kita memberkati orang lain, maka kita juga akan memberkati diri kita sendiri. Nah, itu benar sekali ya saudaraku sekalian. Ketika kita mendapatkan suatu berkat, kita membagikan berkat tersebut kepada orang lain, maka pastilah orang tersebut akan mendoakan kita. Dan juga begitu seterusnya, ketika kita
mendapatkan sesuatu, kita membagikan kepada orang lain, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita berkat yang lebih, sehingga kita itu juga tidak akan berkekurangan ketika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Untuk membahagiakan diri kita sendiri, kita harus hidup untuk membuat orang lain bahagia. Adalah baik bagi kita untuk menyerahkan harta milik kita, talenta kita, dan kasih sayang kita dalam pengabdian yang penuh syukur kepada Kristus. Dan dengan cara itu menemukan kebahagiaan di sini dan kemuliaan abadi di kekekalan. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 3 halaman 251. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini sungguh indah sekali ya, karena dikatakan bahwa adalah baik bagi kita untuk menyerahkan apapun yang kita miliki, mulai dari harta kita, talenta kita, waktu kita, kasih kita, semuanya itu haruslah kita bagikan, kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya ketika kita memiliki harta kita, marilah kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan juga talenta kita, apapun yang bisa kita lakukan, mungkin kita memiliki suatu keahlian di suatu bidang, marilah kita gunakan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga kita gunakan untuk pekerjaan dan juga pelayanan Tuhan. Terlebih lagi waktu kita, janganlah kita menggunakan waktu kita itu hanya untuk mencari kesenangan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin pelajaran bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini yang berjudul dalam pengorbanan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah kita itu janganlah menjadi seseorang yang memikirkan diri kita sendiri saja, tapi kita itu harus menjadi orang yang mau untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.